percakapan politik di Kota Batam ini. Bagaimana Bapak menyikapi? Menarik memang. Iya. Jadi kalau kita lihat politik di Provinsi Kepulauan Riau ini, Iya. khusus di Kota Batam ini memang Kepri Batam menarik. Ya, karena kalau kita lihat perkembangan hari ini, baik itu untuk nantinya pertarungan di Pilgub Kepri atau di Perwaku Batam, ini calon-calon yang cikal bakal itu sudah mulai bermunculan. Bermunculan Pak ya. Sangat-sangat menarik memang. Saya sudah mulai terasa juga. Sudah sangat terasa. Sudah mulai terasa juga. Iya. Sudah mulai antusiasme masyarakat juga mulai sudah mulai timbul. Terus Pak, sekarang kan Batam ini kan digadang-gadang akan menjadi kota modern ya Pak. Kadang-kadang menjadi kota modern dan juga perkembangan infrastrukturnya juga sangat masif Pak ya. Ini mungkin tidak lain dipimpin oleh seorang wali kota yang mempunyai kompetensi dan kapasitas yang memadai Pak ya. Bapak menyikapi hal ini apa tanggapan Bapak? Baik, terkait dengan saya kira perkembangan Kota Batam hari ini ya, itu memang luar biasa perkembangannya. Jadi ini kebetulan nih, kebetulan kan sekarang ini kan tanggal 18 bulan Desember 2023. Ya, mungkin saya ingin menyapa juga lah ya. Siap. Jadi menyapa selamat ulang tahun. Iya Pak. Ya, ulang tahun Kota Batam yang ke-194. Siapa? Jadi Kota Batam sangat dewasa banget. Sudah dewasa kali Ya, Pak ya? sangat dewasa sekali. Luar biasa. Dengan perkembangan yang selalu dikatakan oleh Bapak Wali Kota, ya, menjadikan Batam itu kota baru. Nah, kita melihat kota baru ini kalau desain yang kita lihat di simpang-simpang Barelang itu jalan sudah pada besar. Iya. Jalan di Batam nih. Iya betul Pak. Iya, dulu kan besar, Pak. kecil ya, sekarang Kecil. Batam nih Dan 5 jalan lagi sudah semua Pak. jalurnya udah 5 gitu bener. kan. Nah, Iya. sekarang kayak di beberapa tempat sudah mulai berkembang. Saya kira terlepas ini di era sekarang, tapi juga jangan sampai terputus di era berikutnya. Siap. Siapapun nanti yang menarik menjadi siapapun nanti yang misalnya yang menjadi wali kota, Ya. siapakah nanti yang menjadi gubernur, siapakah nanti yang jadi presiden. Saya kira tetap bukan cuma di Batam, dari Sabang sampai Merauke yang seperti Batam ini terus berkembang sehingga kita jadi negara yang maju saya kira. Betul. Ya. Contohlah satu kota di Provinsi Kepri, saya kira Batam yang paling menonjol. Belum menonjol Pak ya? Ya. Batam saya yang setuju, paling menonjol. Dan juga jumlah paling banyak di Batam ini. Warganya Pak ya? Batam paling banyak. Padat. Sekitar 2 jutaan ya. Wah. Luar biasa padat Pak ya? Saya kira Batam ini paling padat. Makanya kalau kita bicara dalam kontestasi politik di Batam ini, makanya Batam Kepri ini ada 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota Pak? Ya, jadi 2 kota, ya kan, 2 Batam dan Pinang gitu kan. Gitu Pak ya. Sisanya itu kan kok ada Kabupaten Natuna, ada Anambas, ada Tanjung Balai Karimun, ada Bintan, ada Lingga kan. Nah, di sini memang nih menarik memang. Jadi yang tadi itu, jadi memang dengan geografis pulau kita yang begitu banyak di Kepulauan Riau ini, itu salah satu kalau kita bicara dalam konteks pemilu terkait masalah untuk membawa alat peraga tadi itu. Iya betul Pak. Kan salah satu permasalahan lah, kita harus membawa alat-alat untuk pemilih itu menyeberang pulau. Iya. Nah, itu menjadi kendala hambatan tersendiri Pak ya. Iya, itu hambatan yang paling terbesar. Selalu terjadi keterlambatan. Oh iya Pak. Belum lagi kita menghadapi Cuaca. cuaca, gelombang, hujan. Nah, saya kira kalau kita tadi bicara konteks pemilu, nah saya kira ini juga menjadi perhatian serius. Pemerintah ya Pak ya. Ya serius, artinya betul-betul waktu deadline itu jarak antara 14 kita pencoblosan, jadi spare waktu beberapa minggu untuk sudah siap semuanya disampaikan ke pihak penyelenggara Pak. Sudah sampai ke tingkat KPPS. Siap. Gitu. Kan berdasarkan pemilu sebelumnya itu kan banyak itu sudah penyelenggaraan, ada keterlambatan kotak suara,
surat suara yang Basah, kurang. ya, Nah ini kan juga kadang itu direkomendasikan. Ada juga beberapa yang harus mau pemilihan tentu tuh dengan rekomendasi dengan prosedur segala macamnya. Nah, nanti kita udah pemilu banyak kita lewati nih. Iya, betul. Saya kira itu menjadi catatan agar penyegaran di tahun 2024 ini tidak waktunya tepat. Agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, Pak ya. Ya, karena Jadi itu penting. flashback pemilu-pemilu sebelumnya ini sudah banyak masalah, Pak ya. Iya. Siap. Jadi izin Pak, terus satu lagi seperti yang kita ketahui jabatan wali kota ataupun kepala BP yang sebentar lagi pun nggak lama lagi juga akan berganti Pak. Menurut pandangan Bapak, apakah nanti kebijakan ataupun prestasi yang diukir oleh pemimpin sekarang, apakah menurut Bapak apakah akan ada figur-figur yang seperti yang dipimpin oleh Pak Wali Kota sekarang? Apakah ini akan menjadi keberlanjutan atau bagaimana Pak? Saya kira untuk tahun 2024 ini untuk kita maju baik di Pilgub ya, di Pilgub atau di Pilwakil Batam, saya kira figur-figur sudah banyak bermunculan. Ya, sudah banyak bermunculan kalau kita lihat di baliho-baliho ya, sudah banyak yang muncul. Nah, namun ini kan ada kesepakatan besar nih. Jadi kesepakatan besar itu mulai dari pimpinan parpol di tingkat pusat, baru nanti di tingkat daerah. Nah, artinya untuk mencalonkan sebagai gubernur, nah kira-kira nih dapat tidak surat rekomendasi dari partai di tingkat pusat gitu. Kalau dia nggak bisa mendapatkan, bisa jadi partai itu merekomendasikan ke figur lain gitu Pak. Figur lain yang dianggap lebih powerful, lebih apa ya? Tingkat popularitasnya lebih naik lagi, maka nanti kalau saya bilang tuh jangan jadi politik baper. Artinya nanti ketika nanti ini tidak direkomendasikan, nanti merajuk. Kalau mulai nanti merajuk pula, nanti kan sudah tidak artinya tetap itu juga, tapi itu berkaca dari daerah kan itu. Figur-figur saya kira kalau kita sekarang ini kan figur-figur wali kota itu kan ada wakil wali kota, ya kan. Situ ada juga kalau kita lihat yang jika bakal maju ya, situ ada wakil gubernur ya. Situ juga ada kalau lihat baru ini kan seperti salah satu anggota DPRD provinsi seperti Haji Tabai Iskandar. Itu kan juga figur-figur yang saya kira masih banyak lagi yang lain itu kan. Itu ada seperti ada ketua DPRD Kota Batam ya. Pak Cak Nur. Itu saya kira sangat luar biasa. Saya kira masih banyak tokoh muda lagi. Saya kira banyak tuh. Mungkin tidak untuk kemungkinan itu saya sendiri sebagai boleh. Untuk wakil wali kota gitu ya. Tapi karena gini, tidak mudah memang karena untuk mengusung menjadi diusung oleh partai itu kita harus memenuhi ambang batas dulu. Maka ada ambang batas 20%. Threshold 20% itu ya? Untuk mengusulkan pasangan calon. Ya, makanya ketika partai itu tidak memenuhi syarat, maka harus berkoalisi dulu. Betul. Artinya koalisi itu ada kesepakatan tuh. Betul Pak. Kira-kira dari calon-calon figur tadi itu mana yang kita jadikan sebagai, misalnya kalau tingkat wali kota ya, wali kota itu siapa orangnya, dan yang mendampingi itu wakilnya siapa. Nah ini kan harus kesepakatan dari koalisi tadi itu. Jadi hitungannya pun harus pas Pak ya, nggak sembarangan. Harus pas. Ini nggak sembarangan Pak. Iya. Tunjuk si A si B. Nggak bisa main tunjuk-tunjuk, nggak bisa. Jadi harus ada istilahnya kalau ada fit and proper test-nya. Harus ini, artinya biasanya kebanyakan itu yang berpengalaman menjadi wakil wali kota itu diusulkan menjadi wali kotanya. Iya. Sehingga biasanya tuh yang latar belakang misalnya mereka sudah pernah menjadi apa? Jadi anggota apakah dewan itu di tingkat kota, apakah mereka menjadi anggota DPRD di tingkat provinsi, atau bahkan ada secara dari independen juga. Nah, ini kan semua terbuka nih. Nah, tergantung tingkat popularitas mereka Pak. Iya, tadi seperti apa kan? Kan sudah banyak tuh dari masyarakat mendukung si A, mendukung si B, gitu kan itu menarik itu memang. Betul. Nah, ya itu kembali ke mereka bagaimana menaikkan elektabilitas mereka tuh biar masyarakat tuh lebih suka dengan mereka.
bukan isu-isu yang negatif tadi yang dibangun menjatuhkan. Wah itu saya kira itu harus kita hindari lah yang seperti itu. Saya setuju Pak, saya setuju Pak. Jadi kan Pak tadi ada pembahasan tentang kotak suara. Iya. Nah, itu kan Pak mau ada tentang setiap selesai pemilu ada mau kadang kotak suara hilang Pak. Itu kira-kira ada hubungannya dengan orang yang calonkan nggak Pak? Ada nggak keterikatan antara hilangnya kotak suara dengan orang yang mencalonkan ini Pak? Saya kira tidak ada kotak hilang ya saya kira. Saya kira begini, karena semua kita punya data. Iya. Ya, jadi semua calon baik itu legislatif ataupun eksekutif ya, baik itu mulai presiden, Iya. baik itu DPRI, DPD sampai tingkat provinsi semuanya punya data semua. Nah, karena mereka itu kalau sekarang saya nggak tahu istilahnya apa. Dulu kita menggunakan surat home sale, itulah data yang dipegang oleh masing-masing para saksi dari utusan dari partai politik. Ya, misalnya kalau kita menjadi presiden, berarti pasangan nomor berapa saksinya? 2, 1, 3 begitu kan? Nah itulah pegangannya. Jadi setiap calon itu mempunyai saksi masing-masing Pak ya. Tergantung. Tergantung. Ya kadang-kadang juga ada partai yang mereka memang menyiapkan saksi di setiap TPS. Iya. Ada juga yang mungkin kena kena suatu hal, mungkin karena tidak cukup mungkin ada tempat lain lagi sehingga tidak semua kadang di TPS itu ada perwakilan, nggak semua juga. Tapi bagusnya memang ada biar tahu suara itu berapa, misalnya nanti Biar nggak ada yang golput gitu. Ya kalau ya arti kan nanti ketika dihitung suara itu kan tahu tuh. Misalnya pasangan urut 1 suara sahnya sekian jumlahnya, yang tidak memilih golput berapa. Di total sesuai tidak data yang ada di kotak suara dengan suara yang dihitung. Nah, makanya ketika ada kelebihan kertas suara, maka itu dibuat sebagai berita acara. Maksudnya sisa dari jumlah kertas suara itu berapa sisanya? Itu akan dikembalikan lagi ke KPU. ke KPU gitu kan, silakan lagi. Nah, atau nanti mereka buat berita acara lagi, apa nanti dimusnahkan atau seperti apa? Nah itu kan banyak tuh yang terlibat tuh. Iya, Berarti harus ada kalau ada. itu ada mau pemusnahan harus ada Bawaslu, benar tidak dimusnahkan Disaksikan, karena Pak, ya? itu tadi dikhawatirkan. Iya, iya. Tadi itu dikhawatirkan suara tadi di sini Disalahgunakan. tidak begitu tinggi, kok tiba-tiba tinggi. Nah, kadang-kadang kan itu menjadi persepsi di masyarakat, suara hilang, apa segala macam. Padahal itu tidak hilang. Kita hitung sesuai dengan data yang ada. Makanya mulai sekarang bagi masyarakat yang mereka terdaftar nggak di DPT sebenarnya. Jadi sekarang gampang saja buka HP, lihat kan ada tuh aplikasinya itu buka saja. Iya. Sekarang udah gampang begitulah semua. sekarang nih Iya. ada kemajuan. Ada kemajuan, Ini Pak, saya benar. ini luar biasa nih KPU nih ya. Betul, Pak, betul, Pak. KPU dan juga dari Bawaslu mereka melakukan sosialisasi. Terobosan lah Pak ya. Jadi hal yang baru nih. Betul, Jadi betul. ketika saya ngecek nama saya, oh ada nama saya. Iya. Oh, saya tuh milihnya di TPS ini, TPS ini, ya, saya itu dataran di sini. Jadi udah tahu gitu. Betul Pak, betul Nah, Pak. cuma kan ini perlu perkembangan lagi ya, karena tidak semua memang masyarakat memiliki atau bisa mengakses yang seperti ini. Iya. Jadi perlu edukasi yang lebih mendalam lah Pak ya. Kalau untuk di kota saya kira kita bisa mengakses, tapi kalau bagi yang belum nih, kampung, Pak, ya. kalau kita di tempatan di Iya. pulau-pulau, Iya, benar. nggak ada akses jaringan, Benar, sehingga benar. mungkin ini mungkin juga terkendala juga. Nanti ujung-ujungnya apa? Harus membuat secara manual. Bayangkan teman-teman, baru membuat berita acara itu presiden, DPRI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Coba kita bayangkan tuh berapa kotak suara itu. Iya Pak. Nah, harus membuat. Kemudian ini sudah diantisipasi nih. Iya. Ketika ini memang tidak bisa menggunakan aplikasi, nah bagaimana nih? Kalau bisa berita acara jangan terlalu panjang-panjang kan, yang poin-poin saja. Kan? Kalau harus beritahu semuanya, nanti kita begadang lagi kan, begadang ya nanti repot nanti kan, ada yang tumbang-tumbang kan, wah, nanti nggak selesai nanti pemilu Iya. kita nanti banyak Benar, diulang benar, nanti. benar, Pak, benar. Iya, ya seperti itu. Pak. Terakhir nih Pak, kebetulan kami ini kan mahasiswa nih Pak. Iya.
Jadi bagaimana posisi kami sebagai mahasiswa Pak, yang baik ada yang di dalam ini maupun mahasiswa-mahasiswa di luar menyikapi kontestasi politik atau pemilu di tahun ini Pak? Nah, saya kira mahasiswa itu leadernya ya, menjadi leader saya kira. Leader dalam hal untuk memang seperti KPU ya, KPU Bawaslu itu merangkul universitas baik negeri swasta itu untuk menjadi agen dalam hal sosialisasi ini, mengajak mahasiswa, apalagi bagi pemilih pemula nih, ya kan, yang punya potensi sangat besar sekali. Nah ini dengan melibatkan mahasiswa sebagai melakukan sosialisasi, kerjasama, bermitra, saya kira kan, apakah mereka di lapangan menjadi tim pemantau independen. Nah, saya kira kalau di Jakarta ya, di kota-kota besar, saya kira mahasiswa tuh sudah banyak dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Ya, apakah mereka menjadi tim IT-nya KPU, tim IT-nya dari Bawaslu, apakah mereka diajak atau dilibatkan di tim-tim oleh partai-partai politik? Karena kan kemampuan yang mereka miliki tadi itu. Nah, harapan saya juga di Provinsi Kepri, Kota Batam, saya kira ini mahasiswa cukup banyak nih. Ya, kita ada UDRIKA, kita ada UIB, ada UNIBA, Ibu Sina, ada Politeknik dan sekolah tinggi lainnya. Saya kira kalau betul-betul ini dirangkul ya, saya kira tugas dari KPU, Bawaslu agak lebih ringan. Artinya mereka yang berikan mandat tugas untuk sosialisasi ke masyarakat, menyampaikan bahwanya menangkis daripada isu-isu hawa tadi itu, tentang terjadi money politik. Saya kira kalau itu sudah dilibatkan pemilik pemula itu, mereka tidak golput lagi, karena mereka kalau nanti informasinya salah, tadi ada isu yang negatif disampaikan, saya kira itu harus bisa dihindari sehingga demokrasi kita ya sebagaimana kita harapkan itu berjalan lebih baik. Siapa? Ini Pak, closing statement Pak. Oke, baik. Jadi pemilu demokrasi kita sudah berjalan dengan baik. Namun sesuatu yang sudah baik ini perlu kita jaga. Jaga agar pemilu di tahun 2024 ini sebagaimana kita harapkan, apakah pemilunya di eksekutif atau di legislatif itulah yang menjadi suatu hal yang kita harapkan. Seperti itu. Saya kira itu yang perlu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Diskusi dengan Bapak, banyak pelajaran yang kita dapat dan juga untuk edukasi untuk masyarakat di luar dan juga kan mahasiswa. Baik, sekian untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundurkan diri. Terima kasih.